Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mariama dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Rengat Barat. Di sini saya akan membahas uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2023-2024 paket 2. Sini judul tugas yang akan kita lakukan yaitu rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Selanjutnya, satu petunjuk umum. Di sini teman-teman bisa membacanya sendiri supaya tidak memperpanjang durasi video. Kita lanjut saja ke 2, daftar peralatan dan bahan. Nomor 1, alat dan bahan yaitu PC klien, spesifikasi minimalnya prosesor Pentium 2, core atau setara, RAM 2GB, harddisk 250GB, NIC 10/100 Mbps, monitor 14 inci. 2. Laptop, spesifikasi minimal hampir sama dengan PC klien, bedanya hanya harddisk 500GB. 3. Smartphone, spesifikasi minimal iOS atau Android. 4. Routerboard, spesifikasi minimal setara RB900 series. 5. WiFi routerboard, spesifikasi minimal setara RB900 series. 6. Crimping tool. 7. Lens tester. 8. Kabel UTP. 9. Konektor RJ45. 10. Koneksi internet. 3. Soal atau tugas. Judul tugas, rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Langkah kerja, dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan Wi-Fi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan bandwidth limiter. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel, non-hotspot, dan wireless hotspot dengan konfigurasi sebagai berikut. 1. Identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. 2. Buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. 3. Buatlah spesifikasi topologi jaringan. Jadi sebelum kita membuat settingan pada mikrotik, kita buat terlebih dahulu topologi jaringan seperti gambar kerja. Di sini kita akan menggunakan aplikasi paket tracer. Untuk internet kita pilih yang WAN emulation, pilih yang pertama. Kemudian untuk routernya kita pilih yang seperti yang digambar. Kemudian setelah itu pilih switch, pilih yang pertama. Kemudian kita pilih komputer dan laptop. Kemudian pilih smartphone. Lalu pilih connection, pilih yang gambar petir. Kemudian kita koneksi internet ke router. Kemudian koneksi dari router ke switch. Kemudian kita koneksikan laptop dan komputer. Selanjutnya kita klik komputer, pilih desktop, IP configuration, kemudian isi IP address. Kemudian enter, lalu close, klik laptop, desktop, pilih IP configuration, lalu isi IP address-nya. Setelah itu enter, kita masuk ke command prompt, ketikkan ping IP address komputer, kemudian enter. Jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Kemudian pilih komputer lagi, masuk ke command prompt, ketikkan ping IP address laptop, kemudian enter. Jika sudah seperti ini berarti ping ke laptop berhasil. Nah, ini topologi jaringan telah kita buat, telah selesai. Kemudian nomor 3 kita tandai supaya langkah-langkah di soal tidak terlewat.
Selanjutnya kita akan melakukan setting mikrotik pertama. Di sini saya akan mereset ulang mikrotik 1, tunggu sampai lampu berkedip. Jika sudah berkedip, kemudian kita sambungkan mikrotik 1 pada laptop. Kemudian masukkan kabel ISP di port pertama. Kemudian kita buka aplikasi Winbox, kita refresh, tunggu sampai IP address-nya muncul, klik IP address-nya, kemudian pilih connect, kemudian pilih sistem, reset configuration, kemudian centang no default konfigurasi dan do not backup. Reset configuration, kemudian pilih yes. Tunggu sampai keluar sendiri. Kita close. Kemudian masuk kembali ke aplikasi Winbox. Pilih IP address. Kemudian klik connect, masuk ke sistem, pilih identity. Di sini nama mikrotik bisa kita ubah sesuai keinginan. Di sini saya contohkan mikrotik Anggun, apply, oke. Kemudian masuk ke sistem, pilih user. Kemudian klik tanda tambah, isi nama, grup kita pilih yang full, lalu isi password, apply, oke. Kemudian admin kita silang, masuk ke interface, kemudian klik 2 kali enter 1, lalu ketik internet, apply, oke. Kemudian WLAN kita centang, lalu klik 2 kali, kita masuk ke general, ketikkan wireless, lalu apply, oke. Setelah itu klik tanda tambah, masuk ke VLAN, ketik siswa, VLAN ID kita isi 10, interface ether 2, apply, oke. Klik tanda tambah, pilih VLAN, ketik guru, VLAN ID 20, interface ether 2, apply, oke. Konfigurasi VLAN pada ether 2 telah kita buat, kita tandai pada soal. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Konfigurasi ether 1, IP ether 1 sesuai dengan network yang diberikan ISP. Kembali ke aplikasi Winbox, lalu masuk ke IP, pilih DHCP client, klik icon tambah, lalu interface, pilih ether 1 internet, apply, oke. Kemudian tunggu sampai bound. Jika sudah bound, kita close. Konfigurasi ether 1 telah kita selesai buat, kemudian kita tandai pada soal. Kembali ke aplikasi Winbox, masuk ke IP, lalu pilih address, klik icon tambah, lalu ketik 192.168.40.1
garis miring 24. Lalu klik apply, interface pilih VLAN 1 siswa. Apply OK. Lalu klik tambah, ketik IP address 192.168.60.1 garis miring 24. Apply, interface pilih VLAN 2 guru. Apply OK. Kemudian klik tambah, ketik 192.168.20.1 garis miring 24. Apply, interface pilih VLAN 1 wireless. Apply OK. Masuk ke IP, pilih DHCP server, pilih DHCP setup, pilih VLAN 1 siswa, kemudian klik next, kemudian di address to give up 2 diganti 10, lalu ujungnya kita ganti 50, kemudian next lagi, kemudian OK. Pilih DHCP setup, VLAN 2 guru, next, kemudian kedua ganti ke 10, kemudian ujung kita ganti jadi 50, kemudian next, OK. DHCP setup, lalu pilih VLAN 1 wireless, next, kedua hapus jadi 10, kemudian ganti jadi 50, kemudian next, OK. Kemudian masuk ke wireless, klik 2 kali VLAN 1 wireless, masuk ke wireless, mode kita ganti ke update, band ke BGN, channel width ganti ke CE, kemudian ESD nya kita ubah jadi UKK Anggun, kemudian apply OK. Kita masuk ke security profile, klik icon tambah, nama diganti jadi TKJ, mode pilih dynamic case, kemudian centang WPA-PSK, key kita isi 1 sampai 8, kemudian apply OK. Kemudian kembali ke WiFi interface, klik 2 kali VLAN 1, kemudian security profile kita ganti ke TKJ, apply OK. Kemudian masuk ke IP, pilih hotspot, masuk ke server, hotspot setup, hotspot interface VLAN wireless, next, kemudian next, DNS name kita isi portal smk.sch.id, kemudian next, password user kita isi 1 sampai 5, kemudian next, OK. Kemudian server profile, klik portal SMK, hapus centang pada cookie, kemudian apply OK. Lalu masuk ke user profile, lalu klik icon tambah, lalu nama kita isi capsec, address pool kita buat DHCP pool 2, rate limit jadi 10 MB, kemudian apply, kemudian kita klik Q buat non, kemudian apply OK, kemudian klik icon tambah lagi,
Q kita buat non, general, namanya kita buat guru, kemudian DHCP pool 2, rate limit 8, kemudian apply, oke. Tambah lagi, nama jadi siswa, DHCP pool 2, rate limit 5 MB, apply, Q buat jadi non, apply, oke. Kemudian klik tambah lagi, Q non, general, isi nama penguji, address pool DHCP pool 2, rate limit 10 MB, apply, oke. Klik tambah, nama isi jadi admin, address pool DHCP pool 2, rate limit 10 MB, apply, oke. Selanjutnya masuk ke user, klik 2 kali admin, server ubah ke hotspot 1, profile jadi admin, kemudian apply, oke. Klik tanda tambah, server ganti ke hotspot 1, nama ketik capsec, password 123, profile capsec, apply, oke. Klik tanda tambah, server hotspot 1, guru, password 456, profile guru juga, apply, oke. Klik tanda tambah, server hotspot 1, nama jadi siswa, password 789, profile siswa juga, apply, oke. Klik tanda tambah, server hotspot 1, nama penguji, password 1, profile penguji, apply, oke. Masuk ke file, kemudian pilih hotspot login HTML, kemudian kita seret ke desktop, buka login, kemudian kita copy please log on, kemudian klik kanan login, edit with notepad, kemudian search, find, kemudian dipaste, find next, kemudian edit, setelah diedit, save, kemudian close, kemudian login di Winbox dihapus, kemudian seret login ke Winbox, di atas logout. Jika sudah selesai, lalu connect ke WiFi. Di sini WiFi MikroTik kita ya. Kemudian connect, masukkan password, next. Nanti ini jika sudah connect ke WiFi, biasanya langsung masuk ke Chrome. Nah, jika sudah masuk ke Chrome, isi login dengan penguji, lalu password yang telah kita buat tadi, lalu klik OK.
Nah, ini kita sudah connect ke WiFi ya. Kemudian kita tes berapa kecepatan internetnya. Setelah mengetes kecepatan internet, kemudian kita masuk ke aplikasi Winbox lagi. Kita masuk ke IP, pilih firewall, kemudian pilih yang NAT, klik icon tambah, klik general, pilih out interface, pilih Ether1 internet, kemudian apply, pilih action, kita pilih masquerade, apply, oke. Kemudian masuk ke IP, pilih route, kemudian DAS kita hapus, klik tanda tambah, gateway kita ketik 192.168.1.1, kemudian apply, oke. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita telah selesai settingan Mikrotik 1. Selanjutnya kita reset manual Mikrotik 2. Kemudian tunggu lampu berkedip. Selanjutnya masukkan kabelan ke port 1 di Mikrotik 2, ujungnya ke port 2 di Mikrotik 1, kabelan yang ada di port 3 di Mikrotik 1 cabut, kemudian pindahkan ke port 5 di Mikrotik 2. Buka aplikasi Winbox, lalu pilih connect, kemudian buka sistem, pilih reset configuration, centang no default konfigurasi dan backup, klik reset configuration, kemudian yes, keluar, kemudian masuk kembali ke aplikasi Winbox, pilih klik connect, pilih sistem, identity, kemudian ketik switch, kemudian apply, oke. Kemudian buka bridge, klik tanda tambah, kemudian ketik Anggun, apply, oke. Kemudian pilih ports, interface, pilih Ether1, apply, oke. Kemudian klik tanda tambah, interface, pilih Ether2, apply, oke. Klik tambah lagi, interface, pilih Ether3, oke. Klik tanda tambah lagi, interface Ether4, apply, oke. Selanjutnya pilih switch, masuk ke VLAN, klik tanda tambah, VLAN ID kita isi 10, port Ether1, kemudian tambah Ether2, tambah lagi Ether3, kemudian apply, oke. Kemudian klik tanda tambah, VLAN ID kita isi 20, pilih Ether1 tambah Ether4, kemudian apply, oke.
Lalu kita ke port, klik 2 kali Ether1, VLAN mode kita pilih secure, VLAN header kita pilih add if missing, VLAN ID kita kosongkan, kemudian apply, oke. Kemudian Ether2, VLAN mode secure, VLAN header always strip, VLAN ID kita isi 10, kemudian apply, oke. Ether3, VLAN mode secure, VLAN header always strip, VLAN ID 10, apply, oke. Kemudian Ether4, VLAN mode secure, VLAN header always strip, VLAN ID 20, kemudian apply, oke. Selanjutnya kita cabut kabelan di port 5 di MikroTik 2, pindah ke port 4. Setelah itu kita cek settingan MikroTik 2 dengan cara itu masuk ke control panel, pilih network and internet, network and sharing center, kemudian klik Ethernet, kemudian klik details. Jika IP address sudah berubah seperti yang telah kita setting tadi, maka berhasil. Kemudian klik Ethernet, klik details, kita lihat IP address-nya sudah sama seperti yang kita setting, yaitu 192.168.40.50. Dan video saya kali ini, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.